Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib isalul ma'i apa numekakno banyu ila mana bisyari maring pira-pira nggon jukule rambut minal lihyati bayani jenggot al khafifati ingkang tipis minal katifati ora kok jenggot ingkang lebat ya. Dalam kitab fikih ini dibahas oleh ulama-ulama kita, kalau ada orang itu wajahnya berjenggot, jenggotnya ini kok tipis, maka wajib untuk disela-selai seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya air itu mengenai tempat tumbuhnya jenggot. Kalau enggak disela-selai, enggak bisa basah yang bawahnya, yang di dalam itu, maka yang wudhunya yang enggak sah. Jadi harus diginikan. Ini ya. Lain dengan jenggot yang tebal. Ada orang jenggotnya tebal ya, brewok ya, dari sini ini. Seperti orang-orang Arab ya, bahkan guru kita ya, putra dari guru kita yang ada di Mekah sana ya, yang Al-Maliki itu Sayyid Ahmad bin Alami Al-Maliki itu tebal, buanteng tebal, duriya Rasulullah, Masya Allah. Ini bagaimana hukumnya kalau air itu supaya nyampe ke dalam? Ini hukumnya sunnah. Jadi takhlilul lihyah al-kafifah ketika wudhu kok gini-gini. Ini hukumnya sunnah karena memang jenggotnya ini lebat. Kalau yang tipis-tipis kayak saya ini wajib ini kan. Waqul lan ngucap sira inda ghaslil wajhi ing dalem sandinge mbasuh wajah. Ngucap donga iki, Allahumma ya Allah bayyid mugi mutihaken panjenengan wajhi ing wajah ingsun binurika kelawan cahayane panjenengan. Yauma tabyaddu ing dalem dinane dadi putih wujuhu auliyaika apa pira-pira wajahe pira-pira kekasih panjenengan. Wala tusawwid lan ampun ngirengno panjenengan wajhi ing wajah ingsun bighulumatika kelawan pira-pira kegelapane panjenengan yauma taswaddu ing dalem dinane dadi peteng utawa dadi ireng wujuhu a'daika apa pira-pira wajahe pira-pira musuh panjenengan ya. Nah, ketika membasuh wajah ini disunahkan oleh yang disuruh membaca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bighulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ini doanya dengan sabar. Ini kira-kira kita bisa hafal atau enggak ya? Doa-doanya kok panjang-panjang. Makanya alhamdulillah ya sebagian dari sahabat-sahabat kita ini ada yang menulis, ada yang menulis kemudian dibuat itu gambar kemudian dijual di jalan-jalan. Itu dasarnya dari kitab ini dan itu ditaruh di tempat wudhu, tidak boleh ditaruh di dalam kamar mandi. Kalau tempat wudhu ini kan tidak pernah dibuat BAB atau BAK atau buang air kecil ya, taruh itu tidak apa-apa. Jadi ketika kita wudhu sudah melihat doanya ini bisa berdoa. Nanti wudhunya lama, ya pasti lama, pasti lama ya. Tapi wudhu yang sempurna ini masya Allah khasiatnya membuat sholat kita ini juga baik.
Kalau wudhu yang asal-asalan, wudhu yang seperti wudhu bebek ini, cepek ya, pokok nyemplung, nah ini, maka ini berimbas pada sholatnya. Orang yang wudhunya singkat, biasanya sholatnya cepat. Orang yang wudhunya ini sempurna, sholatnya ini biasanya lebih tenang, lebih nikmat sholatnya ini ya. Ya kalau saya hitung itu kalau tanpa doanya saja, kalau saya hitung itu pernah ya, saya praktek wudhu dengan sempurna. Pertama istiak atau bersiwak dulu, boleh pakai siwak apa saja wis, boleh pakai kain kalau memang kebetulan nggak bawa ya. Kain ujung dari apa ini, lengan baju ini, atau pakai sikat gigi Pepsodent boleh. Kalau santri sarang dulu itu Botoden, batu bata itu dihancurkan buat sikatan. Ini laporan dari laporan dari guru saya ini ya, ketika dapat bantuan batu bata dari Pak Presiden dulu pondok itu. Beliau ini pergi ke istana diminta laporannya, bagaimana batu bata untuk pondok sarang. Kata guru saya memang orangnya agak lucu, almarhum almarhumlah guru saya yang paling ganteng yaitu Yai Haji Ma'ruf Zubair, adiknya Mbak Maimun, kakaknya Bunyai Solihah Kencol. Aduh, habis Pak Presiden buat sikatan santri-santri. Botoden ya, pokoknya ganden. Ganden kan petil ya, misalnya terus yang afdol pakai kayu arok ya. Kayu arok itu ya kayu siwak itu sudah. Ini ternyata pohonnya itu saya kira seperti pohon awalnya ya, saya kira seperti pohon kamboja itu awalnya. Ternyata ini pohonnya itu seperti pohon serut, tanaman pagar itu. Saya lihat di Bangil itu, di apa, di Pandaan, kan ada kebun kurma di sana itu. Kebun kurma Pandaan masuk membayar 20.000. Itu ada apa, memang dibuat oleh seorang pengusaha ini ya. Dia itu menanam pohon kurma dan bisa berbuah, ada tekniknya. Katanya tanah kita itu lebih baik dari tanah Arab untuk nanam kurma. Terus di situ ada buah tin, tanaman tin ya, kemudian zaitun ada. Terus saya lihat ini kok seperti kembang serut ini, tanaman pagar. Ada tulisannya tanaman siwak. Oh ya, itu. Jadi menjalar apa? Menjalar. Iya, menjalar. Seperti kembang serut itu. Terus boleh pakai itu. Terus saya dulu pernah ya, pakai siwak. Karena mau beli itu kebetulan uangnya harus dibagi-bagi, jadi nggak sempat beli, akhirnya kayu jambu. Saya tes itu ujungnya. Ya nggak apa-apa, kata guru saya, asal jangan bambu. Kalau bambu nanti ya, habis ini giginya. Dan itu kemudian istirsyad mampu ya, saya lakukan betul. Kemudian kalkuliyat dan tahlil asobi, kemudian 3 menit nih wudhu ini pakai cara seperti itu. Lain kalau wudhunya ini enggak lama, mungkin 1 menit nggak ada. Tapi kalau wudhu yang pakai cara yang disunahkan ya, yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, ini memang sekitar 3 menit ya. Saya lihat jam 3 menit saya wudhu ya. Ini itu khasiatnya Masya Allah. Ketika kita wudhu dengan sempurna ya, fi isbaghil wudhu ya, sukutul dzunub ya, dalam penyempurnaan wudhu ini gugurnya dosa-dosa itu ada. Dosa-dosa ini akan gugur melalui tetesan air yang menetes dari anggota tubuh kita. Apalagi kalau pakai doa ini ya, otomatis
insya Allah lebih lama ya wudhunya. Nggak apa-apa, pokok pahalanya banyak, nggak masalah ya. Kita minta supaya wajah ini menjadi berseri-seri ya. Minta wajahnya ini nanti ketika hari kiamat dibuat wajah yang glowing, bukan blank wajahnya ini. Kalau blanking gawat hitamnya. Kalau glowing berseri-seri itu Nabi langsung mengenali. Nabi itu mengenali kita itu dengan ghurrin muhajjalin, dengan wajah yang glowing dan tangan juga yang kelihatan glowing ya. Jadi langsung, oh itu nggak saya, langsung dipanggil semuanya, digiring ke Telaga Al-Kautsar. Ini ya. Semoga bisa minum di sana, amin ya. Lah kalau orang-orang kafir ini wajahnya, masya Allah, wajahnya ini hitam, matanya biru, jadi sangat menakutkan. Ya. Wala tatsuk lan ojo ninggal sapa sira takhlilal lihyati ing nyela-nyelani jenggot al-katifati ingkang kandel. Ya meskipun tidak wajib air itu masuk ke pangkal jenggot yang tebal, tapi jangan ditinggalkan menyela-nyelai jenggot yang lebat ini ya. Karena ini termasuk kesunahan. Tumaghsil nulimba suwo sapa sira yadaka ing tangan sira al yumna ingkang tengen tumal yusra nul ingkang kiwa ma'al mirfaqaini sertane sikut loro ila ansafil abudaini tumeka maring pertengane lengen loro sira fa innal hilyata karena sak temene perhiasan fil jannati ing dalem swarga tabluhu iku tumeka apa hilyah mawadhi'al wudu'i ing dalem pira-pira panggonane anggota wudu ya. Kemudian basuhlah tangan kananmu lalu tangan kirimu beserta kedua siku. Jadi siku ini harus kena. Nah, caranya ya harus lebih dari siku supaya sikunya kena. Yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali ini sampai pertengahan dari lengan. Nah, ini memang disunahkan. Jadi memperpanjang basuhan itu memang sangat disunahkan karena itu perhiasan kita nanti di akhirat. Entah ini perhiasan karena memang cahayanya nanti itu mencorong atau memang besok itu diberi perhiasan sampai gini wallahu a'lam ya. Di surga itu besok kayak apa? Yang jelas ya nanti kalau kita sudah masuk ke sana ya kita tahu-tahu sendiri ya. Tapi kalau mau masuk ke sana itu ya pertama harus mati dulu. Wah, ini gawat ya. Rata-rata nggak mau mati orang ya. Nah, kalau santri sarang, wah ini ya. Ini ada cerita ya. Pada waktu membasuh santri sarang ini kan pondok kami dulu itu pondok yang mujahadahnya luar biasa. Fasilitas air ini tersedia hanya untuk wudhu, kencing dan masak. Kalau untuk mandi tidak ada. Jadi sudah biasa anak-anak itu mandinya keluar dari pondok itu biasa. Kadang-kadang ada yang nggak sempat mandi sampai 3 hari. Karena keluar ke timur 1 kilo. Kalau ke barat ini naik bis, ya, bis ban double itu atau elf yang dimodifikasi itu sampai 7 kilo. Bayar 100 rupiah, 100 perak itu. Nah ini ketika wudhu bukan hanya pada pertengahan dari lengan, sampai burketnya ya dibasuh. Nah ini semua itu. Yang lucu itu ketika apa? Ketika kemarau ya. Ketika kemarau kalau bangunnya agak telat, ini air pula, ya, air kamar air tempat wudhu ini memang oleh yai ya, disetting dalam gitu. Nah, air di sana kan ya tidak sesegar air di sini, biasanya agak sedikit payau. Nah kalau payau biasanya cepat bau.
Apalagi terkena buketnya anak satu pondok. Kalau sudah bangunnya agak telat, ini airnya sudah agak dalam, kita harus bawa gayung yang panjang. Kemudian saya pakai wudhu, aromanya masya Allah menyengat. Aroma air payau bercampur dengan buket. Buket dari santri-santri ini masya Allah ya. Waduh di sana itu. Terus akhir-akhir menjelang saya keluar, menjelang saya berhenti belajar di sana itu sudah ada fasilitas kamar mandi, alhamdulillah ya. Ya semoga pondok-pondok kita ini, pondok-pondok salaf ini tetap lestari raya qiyamah ya. Wakul lan ngucap sira inda ghaslil yumna ing dalem sandingi basuh tangan-tangan, Allahumma ya Allah, ucap donga iki, ati mugi paring panjenengan li ing ingsun kitabi ing kitab ingsun biyamini kelawan tangan-tangan ingsun, wa hasib lan mugi menghisab utawa ngitung amal panjenengan ni ing ingsun hisaban kelawan hisab yasiron ingkang gampang. Ucapkanlah ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro. Kita minta supaya menerima rapot catatan amal ketika di dunia diterima pada waktu kiamat ini dengan tangan kanan. Orang yang menerima dengan tangan kanan, maka dia ini akan berteriak, fayaqulu ha ummu kitabiyah. Ha ummu itu panggilan keras untuk jarak jauh. Ketika itu memang pernah Rasulullah ini dipanggil oleh sahabat. Sahabat ini notabene-nya beliau ini Arabi atau orang pedalaman. Kalau orang pedalaman biasanya ya adabnya kurang. Orang meninggikan suara di atas suara Rasulullah ini tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dalam Al-Qur'an tidak boleh. Karena kurang adab. Orang kurang adab kepada Rasulullah itu haram. Ini ada orang Arabi. Orang Arabi memang kata orang sarang itu nyelotok, agak serotak gitu. Manggil Kanjeng Nabi, Muhammad dari jauh. Nah, supaya orang ini tidak dosa, maka Rasulullah itu langsung mengeraskan suara. Woi. Nah ini ketika menerima tangan dengan tangan kanan, maka dia berkata, dia berseru, umuk kitabiyah, inni mulaqin hisabiyah. Coba baca ini dengan berbangga-bangga, dengan mungkin kalau sekarang itu jingkrak yang menerima rapot ya. Kalau anak-anak SMP SMA ketika lulus itu kan ya jingkrak gitu sampai bajunya akhirnya menjadi baju yang enggak layak pakai, dipilong cerok. Jadi benar. Nah itu jingkrak, hei, lihat. Dan minta hisabnya supaya mudah. Karena menerima kitab dengan tangan kanan, dengan hisab yang gampang, ini merupakan tanda kesuksesan. Orang kalau menerima kitab dengan tangan kiri, ini indikasi ajur pokoknya. Orang sekarang itu bahasa kalnya ajur jum gitu. Ini budaya barat ya saya kira. Apalagi kalau nerimanya sudah tangan kiri dari belakang pula. Ini ajur pol-polan sudah ya. Saya pernah ya. Kita itu kalau ada orang melayani dengan tangan kiri itu memang marah ya, karena memang bukan adabnya. Pernah saya sebuah toko ya, minimarket itu, ya, saya mau bayar itu saya tangan kanan ya, karena kasirnya ini pegang komputer, dia nerima tangan kiri, spontan saya marah ya. Tangan-tangan Pak Mas mau saya berikan saya tarik. Dia langsung merasakan ya itu. Jadi kalau menerima tangan kiri ini sudah alamat celaka sudah. Apalagi hisabnya
diteliti, hisabnya dibuat rumit. Wah, ini masya Allah. Kalau orang itu hisabnya orang mukmin yang selamat itu modelnya seperti apa? Ya cuma dibuka-buka tapi tidak dibaca dari awal. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah atau kama qala Rasulullah. Awal amal yang akan dihisab itu salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya ini bagus, ya seluruh amalnya akan bagus. Kalau salatnya ini sudah buruk, sudah rusak, yang lain pasti hancur. Nah, ini ketika dibuka salatnya, oh, masya Allah bagus. Maka yang lain ini tidak usah dibaca oleh malaikat, cuma dibuka-buka saja. Wah, nah, kalau sudah seperti itu ada kesalahan sedikit, ya, ada nilai min, ini tidak akan terbaca, aman. Ya. Tapi kalau sudah seperti ini modelnya, soalnya bagaimana? Loh, ini kok ada niat sholat usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Sholat sebenarnya kesiangan, malah berkodok-kodok. Ini juga nggak sholat. Nah, ini sudah otomatis yang lain juga dilihat. Setelah sholat biasanya zakat. Masya Allah, ini orangnya kaya, zakatnya nunggak 1 triliun. Waduh, alamat sudah ya. Dilihat semuanya, diteliti betul. Nah, kalau diteliti semuanya pasti ketahuan. Jangankan urusan seperti ini ya. Antum semuanya kalau melihat temboknya, tembok itu kalau dilihat sekilas kelihatan rata. Tapi kalau diteliti, apalagi sampai bawa kaca pembesar, seperti detektif. Oh, ini nggak rata ini, jeglong-jeglong titik-titik lah. Ini pasti ketahuan. Nah, manusia juga seperti itu ya. Sebaik-baik manusia, selain Nabi, itu pasti ada salahnya. Ya. Makanya ini dibuat suatu peribahasa ya. Semanis-manisnya kue pasti ada garamnya. Dan segurih apapun sayur pasti dikasih gula. Jangan tanya sama kopi-kopi. Artinya sebaik-baik orang itu pasti dia pernah punya salah. Dan seburuk-buruk manusia itu pasti masih ada sisi baiknya. Jangankan manusia, setan pun juga ada sisi baiknya sebenarnya. Suatu ketika pernah Sayyidina Abu Hurairah itu disuruh jaga oleh Rasulullah. Abu Hurairah, kamu jaga itu Baitul Mal ya. Kamu jaga tempatnya zakat itu. Khawatir nanti ada apa? Ada pencuri atau ada apa? Nah, ketika itu datang seorang pencuri ya. Diintai oleh Abu Hurairah, kemudian ketika sudah mengambil ditangkap. Ngapain lo? Kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Jangan, please. Saya punya anak yang banyak kecil-kecil, keluarga saya aku sekarang lapar. Jangan dibawa Rasulullah ya. Besok saya tidak akan kembali. Akhirnya dilepas. Anehnya, pagi Rasulullah langsung tanya, yang kamu tangkap itu kamu apakan? Kok tahu Rasulullah? Saya lepaskan Rasulullah, katanya dia punya keluarga. Bohong itu, nanti malam balik lagi dia. Akhirnya diintai betul oleh Rasulullah. Cai gimana kata beliau, anak ini lagi. Langsung dipegang lagi, balik mana? Ini jadinya apa? Kemarin katanya tidak balik, sekarang kok disini lagi? Dah, tak seret kamu Rasulullah. Tolong jangan, tolong. Dah, ini terakhir dah, terakhir. Saya tidak mau kembali lagi. Tolong, jangan dibawa Rasulullah. Ya sudah, pas. Besoknya pagi langsung ditanya sama Rasulullah, ma fa'alta bi asirika? Apa yang kamu lakukan dengan tahananmu tadi malam ya?
baru lagi Rasulullah. Oh, dia minta dilepaskan nanti tidak balik lagi. Wah, bohong itu, nanti malam kembali lagi. Nah, akhirnya di hari ketiga, di malam ketiga ketangkap lagi. Maka dia bilang, tolong Abu Hurairah, jangan saya diseret ke Rasulullah. Sudah, tebusannya sini. Kamu saya kasih amalan yang ditakuti setan. Apa itu? Ayat kursi. Tapi tolong lepaskan saya. Wis, berhubung kamu memberi saya amalan, kamu saya lepas. Paginya ditanya lagi oleh Rasulullah. Maka Abu Hurairah berkata, saya tadi malam itu dikasih amalan Rasulullah, katanya ayat kursi itu ditakuti oleh setan. Jadi orang yang membaca ayat kursi itu pasti dia aman dari godaan setan. Langsung, nah kali ini dia benar. Mikir Abu Hurairah. Akhirnya Nabi tanya dulu, tahu kamu siapa tadi malam itu? Tidak tahu Rasulullah. Allah wa Rasulullah alam. Itu setan. Jadi setan membocorkan kelemahannya sendiri. Nah, kalau setan asli minal jinnati dengan ayat kursi memang takut. Kalau minan nas, ya ayatnya tidak takut, kursinya yang takut. Jadi dibacakan ayat tidak mempan, sudah lempar dengan kursi, beres. Bahkan setan-setan sekarang juga takut kehilangan kursi. Kursi jabatan di mana? Para koruptor ini. Ini, masya Allah ya. Jadi sampai mana ini? Wa inda ghusli shimali lan ing dalem sandinge basuh tangan kiwa. Ngucapo Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun baureksa. Nyuwun baureksa itu minta perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Anta antu'tiya saking yen to paring panjenengan ni ing ingsun kitabi ing kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwa ingsun aune wa ilnohri. Ini doa ketika utawa saking gurine geger ingsun. Ini doa ketika membasuh tangan kiri. Tsumastaw'ida nuli ngusap rata sira roksaka ing sirah sira bil mashi kelawan ngusap bi antubillah gambare yen to nelesi sapa sira yadaika ing tangan loro sira watul siqa lan nempukno sapa sira nempukno ruusa asabi'iyadika ing pira-pira pucuke pira-pira driji tangan sira al-yumna ingkang tengen fil yusra kelawan kang kiwa wa tad'alan yen to ndeleh sapa sira huma ing yadaika utawa al-yumna wal yusra ala muqaddimati ra'si ing ngatasé ngarepe sirah wa tumirra lan nglakokno sapa sira huma ing al-yumna wal yusra ilal qafa tumeka maring cithak tumma tarudda nuli yen to balekno sapa sira huma ing al-yumna wal yusra ilal muqaddimati maring ngarepe sirah. Fahadi mongko utawi iki cara marratun iku saambalan taf'alu ingkang nglakoni sapa sira dalika ing mengkono-mengkono bi antu billayadaka ila akhiri salah samarwatin kelawan telu pira-pira ambalan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tsumastau'ib ra'saka bil mashi utawa unjuk gampange salah samarot fi sairil a'dha'i ing dalem sekarine pira-pira anggota wudu. Kemudian kita harus meratakan
usapan pada kepala. Caranya ya opo? Pertama kita basahi dulu kedua tangan, kemudian kita tempelkan ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri, lalu ini ditaruh di sini. Nah, terus kita jalankan sampai ke ini, citok itu bahasa Indonesia ini apa? Pada ini layar belakang ini ya. Kemudian kita kembalikan. Nah, cara seperti ini terhitung satu. Ke belakang, ke depan, ini sudah terhitung satu. Ini diulangi sampai 3 kali. Nah, ini ya. Kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i memang mengusap sirah, mengusap kepala itu cukup, sebagian kecil juga boleh, asal masih di batas tulang tempurung kepala ini. Kalau sudah nyebrang ke leher, ini sudah bukan kepala ya, meskipun cuma segini memang boleh. Tapi yang beliau anjurkan adalah al-khuruj minal khilaf, yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i keluar dari perkhilafan ulama. Ada ulama yang mewajibkan untuk semuanya. Nah, supaya wudhu kita itu disahkan oleh semua ulama, maka ya ikuti cara ini ya, kita usap semuanya. Nah, ini. Waqul lan ngucap sapa sira Allahumma, ya Allah, ghasyi mugi nutupi panjenengan ni ing ingsun bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan, wa anzil lan mugi nurunaken panjenengan alayya ing atase ingsun mim barakatika saking pira-pira keberkahane panjenengan, wa adhilla lan mugi ngiyupi panjenengan ni ing ingsun tahta dhilli arsyika ing dalem ngisore yup-yupane arsy panjenengan, yauma la dhilla ing dalem dinane ora ana yup-yupan iku maujud illa dhilluka kecuali yup-yupane panjenengan. Allahumma, ya Allah, harim muga ngaromaken panjenengan sya'ri ing rambut ingsun, wa basyari lan kulit ingsun ala nari ing atase neraka. Ya ini ya. Kemudian doanya seperti itu tadi, minta supaya ditutupi dengan kerahmatan. Maksudnya kita itu selalu diliputi oleh rahmat Allah ya. Orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah itu artinya didekatkan dengan surga ya. Nah, kalau orang itu dilaknat oleh Allah itu dijauhkan dari surga. Ini Masya Allah ya. Kalau sudah mal'un ya, mal'un itu dijauhkan dari surga. Itu seperti siapa ya? Seperti iblis. Iblis itu suatu saat itu juga ada keinginan tobat sebenarnya. Keinginan tobat kemudian lapor pada Nabi Musa. Tapi dasarnya memang sudah dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari surga. Ya dia akhirnya tidak mau. Lapor pada Nabi Musa. Cara omong-omongan gaul, halo bro. Nah, bisa dipanggil bro ya. Musa. Apa iblis? Namanya sendiri itu Azazil, entah siapa itu. Apa iblis? Kamu tahu enggak? Cara saya supaya bisa tobat itu, supaya dosa saya diampuni oleh Allah bagaimana? Ya, saya belum tahu, tak tanya dulu. Akhirnya tanya sama malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Allah. Dijawab gampang. Lek kepingin tobat, sudah sujud saja ke kuburan Nabi Adam. Dijawab seperti itu, disampaikan. Gampang please, kamu sujud saja kepada Nabi Adam di kuburannya. Ya tertawa iblis.
Gimana saya mau, dia masih hidup saja saya menolak. Ini sudah dijauhkan dari rahmat. Oh, dia hidup aja loh, masih ada di muka, di ketemu saya tidak mau sujud hormat gini, apalagi sudah mati. Ya. Nah, terus ada lagi contohnya yang dilaknat oleh Allah gara-gara mengumpat atau misui Rasulullah ya. Rasulullah diumpat padahal Pak D-nya sendiri ini dilaknat oleh Allah dan tidak akan bisa masuk surga, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu akhirnya turun surat, yang surat ini berarti laknat untuk Abu Lahab, untuk Pak D-nya beliau. Ketika Rasulullah ini berdakwah, ngajak umat supaya masuk Islam. Awal beliau berdakwah terang-terangan itu, beliau menghadap bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal diomongi, sini, ini namanya sendiri Amr bin Hisham. Ini saya punya risalah dari Allah. Apa itu? Didengarkan seksama oleh Abu Jahal. Ya. Ayo kita naik ke Gunung Abil Qubais. Akhirnya naik ke sana. Begitu sudah ada di atas, langsung ya Nabi ini memanggil semua suku. Ya Bani Hashim, ya Bani Muttalib, ya Bani Abdul Uzza, semuanya. Bani-bani itu semuanya dipanggil. Nah, orang Arab melihat di atas gunung Abil Qubais, ini memang gunung untuk pengumuman. Podiumnya itu gunung itu ya. Kalau ada pengumuman penting, biasanya ini diumumkan di Gunung Abil Qubais ini, Jabal Abil Qubais. Apalagi di sampingnya ada kepala suku, ada tokoh-tokoh pentolan-pentolan Quraisy. Ini pasti penting. Datang, seluruhnya datang, termasuknya pula. Nah, ketika Nabi ini mengatakan mendakwakan risalah, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, Abu Lahab langsung marah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Tabban itu kata-kata kehancuran. Nggak dijawab no ya nemen gak panes sih. Mus pokoknya golongannya jan atau jam. Golongannya itu sudah ya. Dipisui, diumpat Rasulullah. Nah ini padahal ya mengumpat itu kan masih tidak lebih jahat daripada memukul. Tapi gara-gara siapa yang diumpat? Karena yang diumpat ini adalah Rasulullah, keponakannya sendiri, kekasih Allah. Langsung Allah itu marah, marah seketika. Langsung turun tabat siada abila. Dan ayat ini merupakan segel juga, segel dari hati Abu Lahab untuk tidak menerima iman. Jadi sudah terbukti. Ini merupakan bukti kebenaran Al-Quran yang tidak bisa dibantah. Ketika Al-Quran itu sudah memutuskan seperti ini, tidak bisa berubah. Maka sampai akhir hayat Abu Lahab tidak pernah mengucapkan syahadat dan tidak beriman. Karena sudah disegel oleh Allah. Nah ini Masya Allah ya kalau sudah seperti ini. Nah, jadi intinya sekecil apapun dosa, ini tidak boleh diremeh. Ya siapa tahu kalau dosa itu ternyata seketika itu membuat Allah murka. Apalagi yang berhubungan dengan Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Rasulullah ya sebenarnya ya sudah siap. Ya. Tapi ketika diumpat seperti itu ya pasti ada sedikit rasa deg dalam hati itu pasti ada Rasulullah. Nah ketika Rasulullah disakiti seperti itu, yang tidak terima ini langsung Allah. Nah, ini, apalagi berhubungan dengan Rasulullah ini berbahaya sekali.
Makanya sesuatu yang berhubungan dengan syiar-syiar Islam, Allah dan Rasulnya, kitabnya, ini jangan dibuat main-main. Tidak boleh dibuat main-main. Andaikan bergurau dengan bahan Rasulullah pun, itu juga harus hati-hati. Ya. Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya ini sifatnya wajar, tidak terlalu. Kadang-kadang gurauannya ini memang ada perlunya Rasulullah bergurau. Ketika Rasulullah ini capek dengan duduk bersila, Rasulullah niatnya ingin selonjor. Maka sahabat ini ditanya, wahai sahabat, kamu tahukah apa yang sama panjangnya dengan kaki kanan saya? Taktik berhasil. Selonjor. Kan mau selonjor di depan orang kan ya malu. Ya kurang adab. Seret. Kemudian sahabat bingung ya. Apa ya? Allahu wa Rasulullah. Terkecoh sahabat ini. Yang panjangnya sama dengan kaki kanan saya, ya kaki kiri saya. Langsung saya, walah, geledek. Ternyata mereka kurang jeli. Ya. Kurang jeli. Yang agak jeli dengan tebak-tebakan Rasulullah itu sebenarnya putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar, salah satu ulama sahabat. Ini jeli. Kalau ada pertanyaan dari Rasulullah bisa menjawab sebenarnya. Tapi pada waktu itu tidak ada di situ mungkin. Masih kecil memang beliau. Karena beliau ini diajak ke majelis Rasulullah oleh abahnya Sayyidina Umar. Rasulullah ini bertanya pada sahabat, perumpamaan seorang muslim, ada tebakan dari Rasulullah. Ini adalah seperti sebuah pohon misterius. Pohon apakah ini? Akarnya berguna, kemudian batangnya berguna, dahannya berguna, daunnya berguna, buahnya berguna, semuanya berguna, tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, kalau pohon padi kan setelah diambil gabahnya, ya padinya ya dibuang, damennya ini dibuang, apalagi pohon salak. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar langsung, ini pasti pohon kurma. Cuma karena masih kecil mau jawab malu. Ketika keluar dari majelis, lapor, bah, saya tadi tahu sebenarnya jawabannya. Loh kok nggak jawab? Kok sampai Rasulullah sendiri yang memberitahu? Ya karena malu masih kecil, dimarahi sama apanya. Gimana nih, kamu harus berani. Ayah kan orang berani. Kamu jangan gitu. Jangan malu untuk masalah kebenaran. Apalagi ilmu itu tadi. Kamu harusnya ya berjanji. Ya insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya bisa jawab, langsung jawab. Itu mamsah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.